Baiklah, berikutnya kita akan lanjutkan mengenai pembahasan seeder dan factory. Oke, jadi apa itu seeder? Kita lihat dokumentasi. Nah, jadi di seeder ini kita lihat nih ya, artinya menyemai. Jadi ketika kita melakukan penghapusan data atau fresh dari migrate, jadi database kita nanti di clear, maka seeder ini akan membantu kita dalam membuat atau menyemai kembali data yang ada pada database kita. Jadi ini akan membantu kita nih, daripada kita ngebuat tadi factor satu persatu ya. Nah, di sini kita bisa cek menggunakan folder yang ada di factory. Oke, di sini ada user factory ya. Oke, dan satu lagi di sini ada seeder, database seeder. Oke, di sini ada yang di komentar. Kita coba buka. Oke, jadi ini ada sebuah fungsi di sana untuk melakukan factory secara random ya. Ini ada 10 data. Oke, kita coba perhatikan dulu dan kita coba buat seeder. Jadi di sini kita buat sama seperti apa yang tadi kita buat di Tinker. Oke, ini masih belum dibuka. Belum dihapus ya. Kita copy. Coba masukkan di sini. Oke, ini post. Oke, di sana sudah langsung bertambah ya. Oke, ini post kedua. Kita buat post pertama. Post ketiga. Oke, di sini juga kita buatkan user. Create. Dan ini untuk password kita pakai backcrypt. Oke. Oke. Jadi kalau kita cek di sini database kita nih, memang ada satu user ya di situ, satu user. Lalu di sini juga ada postingan 3. Nah, pada seeder ini kalau kita sering melakukan refresh ya terhadap database kita, kita input satu persatu pakai tingkat itulah luar biasa yang melelahkan. Oke, maka di sini ada seeder. Kita coba terlebih dahulu yang pertama, php artisan migrate fresh. Jadi kita akan coba hapus lagi semua database. Oke, jadi setelah dihapus semua tabelnya, lalu dibuat lagi tabel baru. Nah, maka di sini seharusnya sudah tidak ada. Oke, oke, sudah kosong ya. Kalau kita kembali ke blog, oke, udah nggak ada ya. Oke, kita akan coba php artisan db seed. Oke, database seeding complete. Kita coba cek di dbms kita. Apakah sudah masuk? Oke. Sekarang ada Cecep Abu Azhar. Postingan, oke, sudah ada 5. Jadi kalau kita dalam proses perjalanan, kita sering melakukan migration atau perubahan-perubahan database ini,
ya, misalkan menambahkan sebuah field baru dan lain sebagainya, maka kita akan sering menggunakan migrate fresh. Kita akan refresh kembali, gitu ya, dari tabel-tabel yang sudah kita buat atau ditambahkan. Nah, maka dari itu datanya dengan feeder ini akan langsung otomatis terisi. Jadi secara default ini sangat bermanfaat ya. Kita nggak usah input satu persatu di tingkat. Nah, berikutnya kita akan cek sekarang di Faker. Faker, kita coba lihat dokumentasi. Factory. Oke, jadi di Factory ini sebelum melakukan testing, kita butuh melakukan penginputan data ya pada database kita sebelum kita melakukan tes. Nah, daripada kita inputnya secara manual, katanya ini lebih baik kita menggunakan factory. Jadi dengan factory ini ada sebuah fitur untuk melakukan generate data secara random. Oke, kita lihat di sini. Oke, ini sudah dibuatin factory-nya, ini user ya. Oke. Nah, ini pas banget nih. Kita mau buat post factory. Oke. Jadi kita pengen postnya random. Kita ke text editor kita. Kita buat PHP artisan make factory post factory. Oke, kita enter. Nah, di sini kita langsung dibuatkan post factory. Oke, ini masih kosong, belum terisi. Tapi di bawahnya kita lihat ada user factory yang sudah terisi. Oke. Jadi di sini kita bisa mendefinisikan satu field akan diisi oleh data apa saja. Nah, gimana cara kita mengisinya? Kita cek dokumentasi. Jadi kalau kita lihat di bawah nih, ada yang disebut dengan Faker. Kita cari Faker. Oke. Nah, ini dia. Jadi Faker ini adalah apa? Kita akan cek nih. Jadi di website-nya ada dokumentasi. Jadi di Faker ini ternyata bukan cuma Laravel yang bisa, tapi kita juga bisa install di PHP natif yang kita buat atau framework lain. Oke. Dengan pakai komposer ini. Yang kita lihat di sini ada available format. Oke. Ini ada format Faker. Tuh lihat ya, kalau kita input $gender, nanti dia akan bantu kita nih. Oke, misi, Mister. Oke, di bawahnya juga ada alamat ya. Ini ada alamat, ada nomor telepon perusahaan. Juga ada teks. Dan ini akan bantu kita sebetulnya di sini nih, ada lokal. Ini harusnya ada Indonesia. Oke. Nah, jadi dia akan bantu kita membuatkan data-data berdasarkan lokal dari Indonesia. Keren ya. Oke. Kita kembali lagi di sini nih. Jadi, user ini didefinisikan menggunakan Faker name unique, menggunakan save email. Jadi ini di generate sehingga menghasilkan nama, dan ini juga di generate sama menghasilkan email. Oke, untuk tanggal ini no, untuk password ini random, untuk token, oke, kita sekarang akan buat untuk yang factory ya. Oke, jadi ketika kita definisikan, yang pertama kita akan membuat terlebih dahulu field-field yang dibutuhkan. Ada apa saja fieldnya ya. Jadi yang pertama kita akan inputkan terlebih dahulu title. Title di sini kita akan masukkan apa? Ya, kita bisa input. Oke, di sini kita cari title. Di sini kita cari title, mungkin ini teks ya. Oke. Nah, ini kita coba masukin. Oke. Berikutnya kita akan masukkan slide.
Oke, kita akan kecilkan menggunakan fungsi str to lower ya, dan str replace kalau ada spasi ya jadi hilang. Oke, kita coba dulu ya. Terus di bawahnya kita masukkan Excel. Ini kita buat random dari paragraf. Oke, ini paragraf. Paragrafnya kepanjangan mungkin ya, ini lagi saya contoh ya. Oke, di sini ada body. Baru kita pakai paragraf. Oke, body paragrafnya 5. Oke, title, flag, insert, body. Dan di bawahnya kita masukkan. Oke, ini poin tinggi nih. User ID. User ID-nya kita pakai random. Misalkan random dari 1 sampai 5. Oh, berarti maka kita juga harus punya factory untuk mengenerate user 1 sampai 5. Di sini kita coba cek lagi di user factory. Oke. Dan kita lihat database header nih. Kita coba komen di sini. Oke. Kita jalankan factory-nya sampai 5 ya. Juga post. Oke. Post yang agak banyak ya. 10. Nah, ini kita hide. Coba refresh terlebih dahulu database kita dan tabel-tabelnya. Oke, ini sudah kosong ya. Dan kita coba jalankan seed-nya. Jadi kita bisa tambahkan di sini seed. Oke. Ada error nih. Mana ya? Untuk dari paragraf. Oke, bad method exception. Oke, berarti ada yang salah. Kita coba cek di post factory kita. Oke, ini kelewat ya. Kita coba cek lagi. PHP Artisan Migrate. Oke, dengan seed-nya kita coba isi. Oke, masih ada yang salah di Oke, ini sepertinya bermasalah nih. Slug. Oke, ini seed-nya error di Slug nih. Kalau kita refresh nih ya. Coba kita cari alternatif lainnya di sini. Slug ya. Slug. Oke, ada. Alhamdulillah ya. Jadi kita copy. Oke, jadi kita nggak usah begini. Kita paste di sini. Oke, jadi kita hapus. Kita coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
Masih ada error lagi nih, gimana ya? Array to string conversion. Oke, kita lanjutkan. Ini error ya. Kita coba ganti pakai paragraf. Oke, ini bisa nih. Kita langsung cek. Kita refresh. Oke, ini udah muncul. Ini banyak banget ya. Oke, ini pakai bahasanya mungkin nggak sesuai ya. Kita akan melakukan sedikit setting. Kita coba masuk ke config. Ini ada app. Kita coba search Faker. Oke, di sini kita buat nanti parameter ke env. Kita kasih nama Faker local. Oke, jadi nanti dia akan memanggil nilai dari Faker lokal. Kalau tidak ada, maka dia akan memilih menggunakan Inggris ya ini. US. Oke, kita sekarang buka env environment kita nih. Kita buat di bawah Faker lokal sama dengan ID. Kita coba lagi. Pakai artisan migrate fresh sheet. Bismillah. Oke, kita buka. Oke, ini sudah pakai bahasa Indonesia ya. Ela Jama. Oke. Jadi sekali lagi Faker ini akan bantu kita melakukan generate data-data yang dibutuhkan untuk melakukan testing dari data kita. Tuh lihat ya, udah muncul tuh semuanya. Jamal, Ella. Ini mungkin emailnya agak sesuai ya, tapi ini memang juga data testing saja. Oke, itu penjelasan mengenai Faker dan Seeder. Kita akan ketemu di video berikutnya.